setelah kekalahannya dalam pertempuran Solomon, pertempuran Laut Filipina, dan pertempuran Teluk Leyte. Armada gabungan Kekaisaran Jepang sudah dalam keadaan hancur pada awal tahun 1945. Mereka hanya memiliki sejumlah kecil kapal yang masih bisa digunakan, dan beberapa pesawat dan pilot tempur yang masih tersisa. Sebagian besar armada gabungannya yang tersisa ditempatkan di beberapa pulau sekitaran Jepang. Sementara itu, sebagian kapal-kapal besarnya berada di pangkalan Kure dan Hiroshima. Setelah Sekutu berhasil menginvasi ke Saipan dan Iwo Jima, Sekutu mulai melancarkan serangannya ke pulau-pulau utama Jepang, terutama menginvasi Okinawa pada 1 April 1945. Di tengah pertempuran yang semakin memojokkan Jepang, Kaisar Hirohito melakukan rapat bersama staf-staf gabungan dari 3 matra. Dalam rapat tersebut, Angkatan Udara Jepang akan melakukan serangan besar-besaran kepada Sekutu dan akan mengerahkan unit pasukan khusus kamikaze untuk menghadang invasi Sekutu ke Okinawa. Dikarenakan jiwa nasionalis dan menjunjung harga diri, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pun tak ingin dipandang sebelah mata. Para petinggi Angkatan Laut Jepang pun memutuskan untuk melakukan misi bunuh diri atau Operasi Tengo yang melibatkan kapal-kapal perang yang masih bisa beroperasi, termasuk kapal tempur Yamato. Setelah keputusan itu, terjadi beberapa konflik ketidaksetujuan dari komandan-komandan Angkatan Laut yang akan menjalankan Operasi Tengo ini. Dan di antara komandan itu ada Laksamana Seiichi Ito. Merasa Operasi Tengo ini hanyalah sia-sia dan membuang banyak nyawa serta bahan bakar, dan Kapten Atsushi selaku komandan armada pengawal pun menentang akan operasi yang sia-sia ini. Akan tetapi Laksamana Muda Ryonosuke Kusaka selaku ketua armada gabungan mengatakan bahwa operasi ini untuk menjaga tradisi dan kehormatan Angkatan Laut dan meyakinkan para komandan armada gabungan agar mau menerima rencana Operasi Tengo ini. Laksamana Kusake pun mulai memberitahu rincian operasi yang dirahasiakan ini. Namun ketika mendengar rincian operasi tersebut, sebagian besar komandan dan para kapten dengan serempak menolak dan mendukung ketidaksetujuan Laksamana Seiichi Ito. Akan tetapi, Laksamana Kusaka dengan tegas mengatakan bahwa pemimpin nasional Jepang termasuk Kaisar Hirohito sangat mengharapkan Angkatan Laut untuk berusaha sebaik mungkin dalam mempertahankan Jepang. Dan akhirnya, sikap para komandan armada gabungan pun melunak dan menerima operasi bunuh diri ini. Operasi yang disusun oleh Laksamana Toyoda Soemu menjelaskan bahwa Yamato dan kapal-kapal perusak lainnya ditugaskan untuk menyerang armada Amerika yang mengawal pendaratan pasukan Amerika di sebelah barat Okinawa. Akan tetapi, Yamato dan beberapa kapal lainnya hanya dikawal oleh beberapa pesawat saja, yang dengan leluasa pesawat-pesawat Amerika menjadikan armada gabungan Jepang ini menjadi sasaran empuk baginya. Pada malam harinya secara diam-diam Yamato dan kapal-kapal lainnya mengisi bahan bakar yang tersisa di pelabuhan, dan hanya cukup untuk satu perjalanan saja dan tidak untuk kembali dari Okinawa. Yamato dan kapal-kapal pengawal lainnya berangkat dari pangkalan Kure menuju Tokuyama dan menuju barat Okinawa. Konvoi kapal Yamato dan dikawal kapal penjelajah ringan Yahagi serta 8 kapal perusak berangkat dari Tokuyama dan memulai misinya. Di awal keberangkatan mereka, 2 kapal selam Sekutu, yaitu USS Tridfin dan USS Hackleback, sudah memergoki kedatangan konvoi kapal Yamato dan melanjutkan laporan itu kepada armada Amerika Serikat akan adanya konvoi kapal perang Jepang yang berangkat menuju Okinawa. Konvoi kapal Yamato mulai melewati semenanjung Osumi dan menuju laut terbuka ke arah selatan Okinawa. Konvoi ini berlayar dalam formasi defensif. Yahagi berada di depan dan ikuti Yamato serta 8 kapal perusak membentuk lingkaran di sekeliling kapal yang lebih besar. Pesawat pengintai Sekutu mulai membayang-bayangi di atas kapal perang Jepang, dan pada pukul 10, Laksamana Seiichi Ito mengoceh dan berbelok ke arah barat agar terlihat sedang menarik mundur dari misi ini. Akan tetapi, pada pukul 11.30, pesawat amfibi Catalina mendeteksi bahwa konvoi ini berbalik ke arah dan menuju Okinawa.
Di hari yang sama, pada pukul 10 Angkatan Laut Amerika Serikat melancarkan serangan udara dalam beberapa gelombang besar yang melibatkan hampir 400 pesawat tempur dari 11 kapal induk dari gugus tugas ke-58 di bawah Komando Laksamana Madya Mark Ammister. Setelah 2 jam mengudara dari Okinawa, pesawat pengobom ini menemukan konvoi kapal Jepang dan mulai menyusun rencana. Dikarenakan armada kapal Jepang yang tidak dilindungi oleh kekuatan udara, dengan mudahnya pesawat-pesawat pengobom ini mulai mengebom ke arah kapal perang Jepang. Serangan gelombang pertama ini dimulai pada pukul 12.30 dan mulai menumpahkan bom serta torpedo menuju kapal Yamato. Dengan segera, Yamato membalas dengan tembakan anti pesawat, namun di jarak yang tidak efektif. Pada pukul 12.46, sebuah torpedo menghantam Yahagi tepat di kamar mesinnya dan menewaskan seluruh awak kamar mesinnya, dan Yahagi karam pada pukul 14.05. Sementara itu, kapal perusak Isokaze yang mencoba membantu Yahagi pun terkena serangan dan mengalami rusak berat, kemudian karam. Di tengah gempuran hebat dari pesawat tempur sekutu, Yamato masih bisa bergerak menuju ke selatan. Namun Yamato terkena 2 bom penembus perisai dan sebuah torpedo, dan salah satu bom menyebabkan kebakaran hebat yang tidak bisa dipadamkan di bagian belakang bangunan atas kapal. Selain itu, kapal perusak Hamakaze dan Suzutsuki yang rusak berat memilih untuk mundur dari pertempuran. Sampai akhirnya serangan gelombang kedua dan ketiga pun menjadikan Yamato sebagai sasaran empuk. Yamato dihantam paling sedikit oleh 8 torpedo dan 15 bom. Akibat dari serangan itu menyebabkan kerusakan menyeluruh pada kapal Yamato. Pada pukul 14.02, Yamato sudah tidak bisa lagi dikemudikan dan akan segera karam. Laksamana Ito memerintahkan misi dibatalkan dan awak kapal yang tersisa untuk meninggalkan kapal. Namun Laksamana Ito dan para kapten menolak untuk pergi dari Yamato. Dan pada pukul 14.20, Yamato terbalik dan tenggelam. Tak berselang lama dari itu, Yamato meledak dengan dahsyat, sehingga menurut laporan, suara ledakannya ini bisa didengar dari Kagoshima yang berjarak 200 km dari pusat ledakan. Di antara beberapa kapal perusak yang mundur, mereka kembali dihadang oleh beberapa pesawat Amerika. Kapal perusak Asashimo dibom dan tenggelam bersama seluruh awak kapalnya. Kapal perusak Kasumi juga tenggelam dengan seluruh awak kapalnya, dan hanya Fuyuzuki, Suzutsuki, Yukikaze, dan Hatsushimola yang berhasil selamat dan menyelamatkan 280 awak kapal Yamato, serta yang selamat diangkut menuju kota Sasebo. Tentu sangat berbanding jauh dari jumlah korban dan kerugian. Dan selama pertempuran laut terjadi, sesuai rencana Angkatan Darat, Jepang melakukan serangan udara ke armada laut Amerika di Okinawa. Namun dari serangan itu, Jepang tidak menenggelamkan satu kapal apapun dari Amerika, dan sekitar 115 pesawat tewas, dan sebagiannya melakukan kamikaze. Dari pertempuran itulah Jepang mendapati kerugian 6 kapal karam, dan korban mencapai 3.000 sampai 4.250 orang tewas. Dan korban dari pihak Amerika hanya mendapati kerugian 10 pesawat ditembak jatuh, dan 12 prajurit Amerika yang tewas. Bagaimana menurut kalian tentang operasi Tengo ini? Apakah sia-sia? Coba komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.